Sahabat wanita, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Mangkitan menjumpai Anda lagi hari ini dalam acara Wanita Berpengharapan. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini mengenai transfusi darah bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik membuang tabiat buruk. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kita sering mendengar kata transfusi darah. Secara sederhana, pengertian kita transfusi darah adalah memasukkan darah ke tubuh seseorang. Tetapi apa sebenarnya transfusi darah dan untuk apa seseorang memerlukan transfusi darah? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai transfusi darah. Dan saat ini Dr. Mega sudah bersama saya. Apa kabar, Dok? Kabarnya baik, Bu Susi. Baik ya, baik dan sehat. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal transfusi darah ya, Dok ya. Secara sederhananya kan kita taunya itu memasukkan darah kepada tubuh seseorang ya. Iya. Nah, sebenarnya apa transfusi darah itu, Dok? Jadi benar, Bu Susi, yang namanya transfusi darah itu proses untuk menyalurkan darah atau produk berbasis darah. Jadi bukan hanya darah yang merah itu tadi, tapi nanti ada produk berbasis darah dari satu orang ke orang lain melalui sistem peredaran darah atau melalui vena ya, pembuluh darah. Nah, transfusi darah ini kan berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar. Oh, begitu nah, ya. Yang dimasukkan ini Bu Susi ya, kalau kita ngomong darah, itu tidak hanya darah yang kita katakan whole blood. Jadi darah yang benar-benar murni darah seluruhnya bukan. Kadang-kadang ada produk berbasis darah atau bagian darah. Darah itu setelah diambil dari donor itu bisa dipisah-pisahkan. Ada yang apa yang dipisahkan? Iya, dipisahkan mungkin hanya sel darah merahnya saja. Oh, begitu. Iya, ada. Jadi yang butuh mereka-mereka yang kekurangan darah, yang butuh darah merah cepat, itu sel darah merah saja. Atau trombositnya saja yang diambil. Oh, bisa ya, Dok, ya kayak gitu iya, ya? trombositnya saja itu biasanya, atau faktor pembekuan plasma darah saja yang diambil, itu biasanya akan ditransfusikan kepada mereka-mereka yang punya penyakit, misalnya ini demam berdarah, yang trombositnya turun yang menyebabkan perdarahan di mana-mana. Nah, itu bisa juga. Jadi itu cuman trombositnya saja diambil jadi diolah. Ada juga yang mungkin kalau darah dibiarkan, di bagian atas kan ada yang bening, yang bawah yang butek, yang bawah itu SDM, yang atas itu namanya plasma. Nah, plasma ini juga bisa dipisahkan dari darah. Ada komponen yang bersifat cair yang mengandung faktor-faktor pembekuan, protein, vitamin, kalsium, natrium, kalium. Nah, ini juga bisa dipisahkan. Jadi ada orang yang ditransfusi ngomongnya darah, tapi kok warnanya putih, gitu kan begitu. Iya, ternyata itu adalah plasma. Atau kok warnanya putih, ternyata itu trombosit. Yang merah itu berarti sel darah merah gitu. Jadi ya. Namanya transfusi darah, tapi jadi, bisa dengan komponen. Harus keseluruhannya itu dimasukkan ya. Nah, tadi caranya kan dimasukkan di vena gitu ya. Nah, ketentuannya bagaimana, Dok? Yang ini orangnya yang harus bagaimana, yang menerima, kemudian yang memberi harus bagaimana? Iya. Kayak apa ini, Dok? Nah, caranya dan ketentuannya itu begini ya. Sebelum dimulai, pasien itu diambil sampel darahnya dulu. Jadi harus dicek golongan darah. Ya. A, B, O atau resus. Nah, nanti di cross match, artinya dicocokkan dengan golongan darah yang lain yang mau dimasukkan. Itu. Jadi dicocokkan dulu. Apakah darah si yang menerima dan donor ini cocok apa enggak bisa gitu masuk ya? Atau tidak. Kalau tidak kan bisa berbahaya. Itu ketentuannya, prosedurnya seperti itu, Bu Susi. Nah, jadi golongan darah yang dan dipencocokkan gitu. dengan antara donor dengan yang sakit, yang menerima. Itu prosedurnya seperti itu, ketentuannya seperti itu. Kalau sudah cocok ya dimasukkan. Lah pada waktu dimasukkan itu tetap harus dipantau. Setidaknya pada jam-jam pertama harus tetap dipantau. Begitu ya. Nah ini, Dok,
tadi mendengar penjelasan dokter itu ada yang transfusi trombositnya aja, plasma aja dan semuanya. Sebenarnya itu kapan sih seseorang itu memerlukan transfusi darah? Ya, jadi diberikan transfusi darah ini bisa dijalankan untuk mereka-mereka pasien yang mengalami kekurangan salah satu atau seluruh komponen darah sesuai dengan kondisinya ya. Misalnya nih ya, yang namanya darah merah yang khusus darah merah itu pada mereka-mereka yang punya penyakit yang namanya talasemia. Talasemia ya. Atau anemi aplastik. Anemi aplastik itu adalah kekurangan darah yang sel-sel darahnya itu pecah. Gampang pecah. Gampang pecah gitu. Pecah itu pakai PRC atau packed red cell. Jadi sel darah merah yang asli hanya gitu. Diambil sel darah merahnya saja. Gitu. Jadi itu kalau misalnya dalam setengah liter itu paling hanya tinggal 150 atau 100 yang sel darah merahnya saja. Nah, ada juga mereka-mereka yang dapat ini tadi yang seperti trombosit ya. Pada mereka-mereka yang DB atau hemofilia. DB itu maksudnya trombositopeni, kekurangan trombosit. Mereka-mereka yang kekurangan trombosit bisa dikasih ini. Nah, atau dikasih yang namanya tadi saya beritahu yang namanya plasma darah tadi. Plasmanya itu biasanya mereka-mereka yang sakit liver, luka bakar parah, itu butuh yang transfusi plasma juga ya, plasmanya transfusi yang plasma. Jadi indikasinya pokoknya ada kekurangan darah maupun komponen darah, yaitu diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah kalau ini misalnya HB turun sekali itu apa perlu juga transfusi darah? HB turun itu kalau masih 10 gitu ya, kan HB itu kan normalnya wanita tuh 12 ya. Kalau masih 10 mungkin masih bisa dengan makan makanan atau dengan obat-obatan. Tapi kalau di bawah 7 harus transfusi. Dan biasanya kalau HB turun begitu atau karena perdarahan ini Bu Susi ya, itu biasanya bukan komponen, ya darahnya yang dimasukkan semuanya nil. Gitu ya. Iya. Sudah tidak dipisah-pisahkan, beda. Gitu. Iya. Mereka-mereka yang perdarahan, kecelakaan, perdarahan atau operasi itu biasanya whole blood. Jadi semua darah dimasukkan ya. Apakah ada jumlah minimal misalnya atau maksimal dalam satu hari orang boleh ditransfusi cuma sekian atau bagaimana ini dok? Tentang jumlahnya ini. Sebenarnya jumlah itu akan dihitung oleh dokter sesuai dengan keperluan. Dengan keperluannya pasien. Misalnya ini pasien dengan perdarahan yang hebat. Ya. Mungkin dia bisa mendapatkan 5-6 kantong darah bisa. Dalam sehari. Tapi itu juga mesti ada aturannya, artinya dalam sekali itu sampai berapa jam sekali, terus berhenti dulu, diganti infus biasa, begitu Bu Susi. Jadi sebenarnya nggak ada bilang minimal atau maksimal ya, tapi sesuai dengan kebutuhan gitu. Hanya sehari memang tidak bisa langsung terus-menerus digelontor oleh darah. Jadi mesti harus berhenti sebentar gitu, berhenti diganti infus biasa, nanti kapan ditambah lagi gitu. Karena kita memasukkan darah itu juga memperburuk kerja jantung, artinya memperberat kerja jantung. Gitu ya. Takutnya kalau jantungnya tidak tahan malah jadi sakit yang lain begitu. Jadi jantung harus diperhatikan juga ya dalam hal ini. Jadi bukan minimal maksimal jumlah kantongnya, tapi bagaimana pemberiannya itu tidak memperberat kerja jantung. Itu ya. Nah sebenarnya berapa kali orang bisa ditransfusi darah misalnya? Apakah seumur hidup atau nggak boleh sampai seumur hidup, hanya boleh 3-4 kali atau gimana ini dok? Kalau misalnya seperti tadi talasemia atau orang yang pendarahan banyak gitu, atau penyakit apa yang memang dia harus seumur hidup gitu ditransfusi itu? Ya, yang transfusi seumur hidup itu biasanya talasemia. Talasemia ya? Iya, boleh ya. Hanya kita akan tahu nanti bahwa sebenarnya ada efek-efek samping. Efek samping dari transfusi darah itu kalau dia diberi darah terus-menerus seumur hidup. Efek sampingnya apa itu? Nah, efek sampingnya itu kalau yang terus-menerus ini ya Bu Susi ya, itu terjadi kelebihan zat besi. Apa pengaruhnya kalau dia punya kelebihan? Dia merusak jantung, hati. Zat besi itu ya. Dan juga limpahnya membesar. Kan capek juga. Jadi kan kalau yang dimasukkan itu benar-benar darah yang utuh gitu ya, whole blood namanya. Whole blood itu utuh, itu kan
berarti Fe-nya, zat besinya tuh banyak. Nah, zat besinya ini yang bisa merusak jantung, ke hati dan lain-lain. Ya. Iya. Justru kalau nggak boleh kebanyakan zat besi ya dok ya? Iya, gitu itu ya? efek samping yang transfusi terus-menerus. Tapi juga ada efek samping yang mungkin pada waktu transfusi itu Bu Susi, misalnya demam. Oh, bisa seperti itu ya. Ada reaksi alergi. Ada, walaupun mungkin sudah di cross-check, ternyata masih ada reaksi alergi. Terus bisa juga ada infeksi Bu Susi. Oh, infeksi di mananya itu kalau? Infeksi di pembuluh darah, karena kan. Oh, iya. Iya, begitu loh. Jadi ada yang namanya graft versus host. Jadi sel darah putih yang punyanya orangnya yang ditransfusi itu tiba-tiba nyerang. Oh, begitu. Nyerang sel darah merah yang dimasukkan. Darah putihnya nyerang. Darah putihnya menyerang. Darah merah yang masuk itu bisa. Ada terjadi seperti reaksi alergi. Terus juga ada imunnya yang menyerang. Oh, begitu. Sel darah putihnya menyerang atau imunnya menyerang juga bisa. Karena begini, sesuatu yang baru di luar itu asing. Yang asing kadang-kadang tubuh itu tidak bisa membaca dengan baik, dipikir ini musuh, jadi diserang. Imunnya diserang, imunnya nyerang, sel darah putihnya diserang. Atau bisa terjadi ini ya, infeksi karena virus ya. Tapi sekarang mungkin sudah diperiksa. Kalau ada virus langsung dibuang. Kalau dulu kan kemungkinan bisa terinfeksi hepatitis B, hepatitis C, bahkan HIV, AIDS. HIV juga bisa ya. Tapi sekarang untungnya sudah diperiksa. Diperiksa dulu ya, dicek dulu apakah bersih dari virus. Kalau nggak bersih dibuang. Kalau nggak bersih dibuang. Nah, untuk mengantisipasi efek samping tadi itu ada nggak dok? Seperti infeksi lah, seperti itu. Apakah bisa diantisipasi gitu? Kalau infeksi mesti diantisipasi, infeksi di dalam darahnya orang donornya itu kan dengan pemeriksaan kan sudah beres. Kalau reaksi alergi mungkin kadang-kadang memang tidak bisa diantisipasi. Bisanya Bu Susi itu di dalam pengawasan. Oh, pengawasan ya. Jadi sampai 4 jam itu harus pengawasan cukup. Kalaupun ada reaksi kalau ada alergi cepat-cepat dihentikan dan cepat-cepat diberi obat. Karena kalau reaksi alergi ini kadang-kadang mungkin bukan hanya gatal Bu Susi, tapi bisa sesak nafas, bisa meninggal. Oh. Nah, begitu. Berarti tidak bisa transfusi darah itu dibiarkan sendiri gitu ya? Oh, enggak bisa. Harus dijaga ya, minimal 4 jam ya dok ya? Iya, 4 jam pertama itu harus. Karena dia harus pantau apakah ada reaksi alergi. Kalau ada demam, nanti dilihat juga kalau demam misalnya. Ini demam nggak bisa turun-turun, biasanya dihentikan dulu transfusinya. Demamnya diobati dulu gitu. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Oh, begitu ya? Iya. Jadi kadang-kadang makanya kenapa walaupun transfusi itu sepertinya hanya memasukkan sesuatu, memasukkan darah atau komponen darah ke orang, tapi tetap harus diawasi dengan baik. Ya. Jadi darahnya harus dicek dulu bebas dari virus dan semuanya itu ya. Terus kecocokan dengan penerima dan pemberi tadi itu ya dok ya. Baik dok, terima kasih banyak untuk informasinya mengenai transfusi darah dan kita akan jumpa lagi di program berikutnya ya dok ya. Iya, sampai jumpa Bu Susi. Sahabat, semoga perbincangan mengenai transfusi darah tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan Anda juga bisa menambah wawasan tentang kesehatan. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang saya sajikan khusus untuk Anda. Semoga terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang transfusi darah yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik membuang tabiat buruk. Sahabat,
Pernahkah Anda mendengar kisah dua binatang, yaitu kura-kura dan kalajengking, yang kisahnya berakhir tragis bagi keduanya? Bila Anda sudah pernah mendengarnya, tidak ada salahnya mendengar lagi untuk memetik pelajaran berharga dari kisah itu. Tapi, bila Anda belum pernah mendengarnya, saya akan menceritakan untuk Anda dengan harapan Anda juga dapat memetik pelajaran dari kisah kura-kura dan kalajengking ini. Nah, ceritanya, pada suatu hari, seekor kalajengking ini ingin menyeberang sungai. Tetapi ia sadar kalau ia tidak bisa menyeberang, karena ia tidak bisa berenang. Kalau ia nekat menyeberang, maka ia akan tenggelam. Lalu ia melihat seekor kura-kura yang akan menyeberang sungai itu. Dan ia minta kepada kura-kura itu untuk memberi tumpangan di punggung kura-kura itu. Lalu kura-kura itu berkata kepada kalajengking itu begini, "Ah, pasti kamu akan menyengat aku saat aku berenang dan aku pasti akan tenggelam." Lalu kalajengking itu menjawab, "Kura-kura yang baik hati, tidak mungkin aku akan menyengatmu. Bila aku menyengatmu, pasti aku juga akan tenggelam bersamamu." Kura-kura kemudian berpikir sejenak dan berkata dalam hatinya bahwa benar juga apa yang dikatakan kalajengking itu. Ia tidak akan menyengat aku. Maka kura-kura kemudian memberi tumpangan kalajengking. Dan naiklah kalajengking ke punggung kura-kura, dan mulailah mereka menyeberang sungai itu. Tapi sahabat, ketika sampai di tengah sungai, si kalajengking tiba-tiba menyengat punggung kura-kura dengan sangat sengit. Dan kura-kura kesakitan, lalu mulailah tenggelam menuju dasar sungai. Dengan lirih, kura-kura berkata kepada kalajengking, "Kamu kan sudah berjanji tidak akan menyengatku. Tapi mengapa kamu menyengatku juga? Bahkan sangat keras kamu menyengatku. Dan kita sekarang sama-sama celaka. Mengapa, kalajengking?" Kalajengking kemudian menjawab, "Aku tidak dapat menahan diri, dan memang sudah tabiatku untuk menyengat." Sahabat, cerita kalajengking dan kura-kura ini hanyalah fiksi yang dikarang oleh seseorang dengan tujuan agar kita bisa menarik pelajaran yang penting dari ceritanya. Mari kita perhatikan kata-kata terakhir kalajengking tadi. Kalajengking mengatakan bahwa ia tidak bisa menahan diri dan memang sudah tabiatnya menyengat. Kata-kata ini perlu kita renungkan bersama. Kadang-kadang kita tidak bisa menahan diri untuk tidak melukai orang lain. Dan kadang kita mengakui bahwa kita memiliki tabiat yang buruk, yang seolah-olah tidak bisa kita buang. Dan tabiat itu akan melekat sepanjang hidup kita. Sahabat, tentunya kita tidak ingin seperti kalajengking itu, bukan? Kita tidak ingin menyengat orang lain. Kita ingin selalu menyenangkan orang lain. Dan kita tidak ingin memiliki tabiat buruk sepanjang hidup kita yang merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Sudah terbukti dalam hidup ini bahwa tabiat buruk selalu merugikan orang lain juga diri sendiri, serta membuat hidup kita tidak bahagia. Mungkin saat ini ada banyak tabiat buruk yang kita miliki, dan kita tidak mampu membuangnya, walaupun kita sudah berjanji untuk tidak melakukan tabiat buruk kita. Bahkan, kita kadang sudah bertekad membuang semua tabiat buruk kita. Tetapi tetap saja, tabiat buruk itu kita lakukan, dan kita sangat menyesal. Tabiat buruk memang bukanlah perbuatan yang baik, yang terpuji, dan yang memuliakan Tuhan yang kita sembah. Tabiat buruk bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kebenaran dan kasih. Sahabat, kita semua sudah tahu
tabiat buruk bukanlah hal yang harus kita simpan dan pelihara. Tapi bagaimana tabiat buruk itu bisa hilang sama sekali dalam hidup kita? Sahabat, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Inilah solusi buat kita yang ingin membuang tabiat buruk kita. Solusinya ada di dalam Kristus. Karena ada di dalam Kristus, berarti kita menjadi ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Apa artinya di dalam Kristus? Ada di dalam Kristus artinya, pertama, kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, ada di dalam Kristus juga berarti kita mengasihi dan mengikuti Kristus kapanpun dan dimanapun. Bila kita sudah melakukan itu semua, maka kita ada di dalam Kristus, dan kita menjadi ciptaan baru. Artinya, hidup kita tidak lagi berada dalam dosa dan dalam tabiat buruk kita. Tapi, hidup kita dipimpin oleh Kristus. Kristus dengan kuasa-Nya akan menolong kita untuk membuang semua tabiat buruk yang selama ini kita miliki. Bila kita terus berada di dalam Kristus, maka kita sungguh-sungguh akan menjadi ciptaan baru dengan tabiat yang baru yang sesuai dengan keinginan Kristus. Sahabat, mari kita periksa tabiat buruk apa saja yang masih ada di dalam hidup kita. Mari kita segera meninggalkan tabiat buruk itu. Lalu kita isi dengan tabiat yang baik, seperti yang Kristus ajarkan. Mari kita membaca atau mendengar semua ajaran Kristus dan melakukannya. Dan kemudian perhatikan hidup Anda. Apakah masih ada lagi tabiat buruk yang Anda lakukan? Jangan jemu-jemu datang kepada Kristus dan memohon kepadanya untuk menolong Anda membuang tabiat-tabiat buruk yang masih menguasai hidup Anda. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, tuntas sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi lagi. Nomor yang bisa Anda hubungi melalui SMS atau WA adalah 081 333 777 386. Akhirnya, saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.